Empat klan besar atribut tunggal merupakan 4 klan pecahan Clear Sky Clan Hautian. Lah, 4 klan ini juga berperan dalam ngejaga keseimbangan kekuatan di benua duo. Jadi di benua duo itu ada semacam klan-klan atas yang paling dominan. Ada klan Naga Tiran Biru yaitu klannya Tante Erlong, klan Clear Sky Hautian yaitu klannya Tangsan, terus klan Upin Pagoda yaitu klannya Rongrong, terus klan 3 Dolo paling berkuasa di Spirit Hall yaitu Bibidong, Dolo Hantu, dan Dolo Grisan. Karena klan Clear Sky Hautian ini mengalami tragedi yang disebabkan oleh bapaknya si Tangsan yaitu si Tanghao. Jadi klan ini diserang habis-habisan sama klan yang ada di Spirit Hall. Karena penyerangan tersebut, bapaknya si Tangsan diusir dari klan meskipun dengan kakaknya sendiri. Karena bapaknya Tangsan atau pemimpin dari klan ini udah gak sanggup menerima penyerangan itu, akhirnya bapaknya Tanghao pun mokat. Dan kepemimpinannya diserahin sama kakaknya Tanghao yaitu Tang Xiao atau pamannya si Tangsan. Kembali ke 4 klan atribut tunggal. Yang pertama kita bahas adalah klan atribut tunggal kekuatan. Klan ini dipimpin oleh Mbah Taitan. Meskipun tua, Mbah Taitan ini adalah orang terkuat dari klan tersebut. Di plot ceritanya, Mbah Taitan ini kesel soalnya cucunya si Taelong yang kalah sama si Tangsan. Karena kalah terus dia ngadi-ngadi ke bapaknya. Lah tapi dengan overpower, Tangsan tetap bisa ngalahin bapaknya. Terus ngadu lagi mereka berdua ke Mbah Taitan. Karena dia kesel, dia ikut-ikutan. Tapi kali ini si Tangsan sempat kewalahan. Karena si Tangsan kewalahan, dia pun ngeluarin palu Hautian. Dan seketika Mbah Taitan kaget dan sadar kalau si Tangsan ini anaknya si Tanghao. Dari sanalah Mbah Taitan mulai berbaik hati sama si Tangsan ini. Cerita berlanjut hingga si Tangsan kembali ke Akademi Shrek dan menemui kakek Taitan untuk membentuk sebuah sekte untuk menghadapi Aula Wuhun Spirit Hall. Kakek Taitan adalah orang yang paling loyal buat nerima kalau si Tangsan nantinya bakal jadi ketua sekte itu yang bernama Sekte Tang. Lah, jadi kekuatan roh utama dari klan ini adalah roh fisik yang sangat kuat. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat fisiknya. Basic dari material soul yang digunakan oleh klan ini adalah roh orang utan yang terkenal kuat dan gempal. Selain kuat, Taitan ini adalah salah satu dari 3 dewa pandai besi yang diantaranya adalah bapaknya si Tangsan atau Tanghao, Mbah Taitan, dan juga Lu Gao. Lanjut ke klan atribut pertahanan. Klan ini dipimpin sama kakek Nigao. Di ceritanya itu kan si kakek ini gak mau gabung ke Sekte Tang karena Tangsan dianggap masih kurang mampu. Akhirnya Tangsan dengan pinternya ngajak kakek ini gelut dengan jaminan pastinya. Lah, si kakek Nigao ini juga merupakan bawaan dari bapaknya si Tangsan, tetapi gak seloyal Mbah Taitan. Setelah pertarungan tersebut, Tangsan seperti biasanya menggunakan senjata andalannya yang digunain nih orang buat mentalin kakek Nigao. Lah, setelah kalah, kakek Nigao ini akhirnya mau buat ngebentuk sekte sama si Tangsan. Bahkan dia rela buat jadi bawahannya si Tangsan. Jadi kekuatan roh utama dari klan atribut pertahanan tentu berfokus pada pertahanan. Semakin tinggi levelnya, pertahanannya juga makin tinggi. Basic roh dari klan ini adalah hewan-hewan yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Nah, contoh aja seperti yang dimiliki oleh kakek Nigao yang punya material soul badak. Level material soulnya adalah sekitar 83 dan memiliki 8 cincin roh yang terdiri dari 2 cincin roh berwarna kuning, 2 cincin roh berwarna ungu, dan 4 cincin roh berwarna hitam. Klan kecepatan. Klan ini dipimpin sama Opa Baihe yang kurang lebih umurnya sekitar 70 tahun.
Ketika berkunjung di Dragon City buat reunian, dia ketemu sama si Tangsan. Si Opa Baihei tertarik sama senjata yang dikasih lihat sama Tangsan, yaitu Godly Zook Crossbow. Tangsan ngejual senjata itu dengan harga 200 emas, tapi karena klaimnya Opa Baihei ini kekurangan biaya, si Baihei otomatis nawar jadi 120 emas. Akhirnya si Tangsan nantang Opa Baihei buat adu kecepatan. Dia bilang kalau seandainya bisa nangkep dia bakalan ngasih 100 emas ditambah senjata Godly Crossbow. Tapi kalau dia kalah, dia harus ikut gabung ke dalam sekte Tang. Pertama, Opa Baihei ngajuin cucunya yaitu Chi Shengqiang. Tapi karena kalah, akhirnya si Baihei lah yang uji kekuatan si Tangsan. Karena cincin roh ke-6 si Tangsan yang berumur 100.000 tahun, si Baihei akhirnya ngaku kalah karena dia ngegunain cincin roh ke-8-nya. Jadi gini, kenapa Opa Baihei nyerah? Soalnya dia beranggapan jika Tangsan menggunakan skill ke-6-nya, dia nggak akan bisa nyentuh si Tangsan meskipun dia ngeluarin 8 skillnya sekaligus. Karena skill ke-6 si Tangsan ini adalah membuat tubuh si Tangsan menjadi kosong atau nothingless. Jadi serangan fisik apapun nggak akan ngenain si Tangsan ini, kayak si Obito. Akhirnya si Opa Baihei setuju ikut ke dalam sekte Tang. Kekuatan dari klan kecepatan ini tentu dinilai berdasarkan kecepatannya. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak skill kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, jurus tertinggi dari klan ini adalah jurus pemecah tubuh. Dengan skill tersebut, pengguna dapat membuat konsentrasi lawan terpecah sehingga dengan mudah menyerangnya. Martial Soul dari klan ini adalah burung putih yang terkenal lincah dan cepat. Klan penghancur. Klan ini dipimpin sama Lord Yang Wudi yang umurnya sekitar 70-an juga. Ceritanya hampir mirip sih, Yang Wudi datang buat reuni di Dragon City. Nah, dia awalnya mau ngebahas soal ngebentuk aliansi atau kerjasama buat ngegeprek Aula Wuhun. Awalnya dia semangat banget, tapi setelah dia tahu kalau Mbah Titan, kakek Nigao, dan Opa Baihei mau membentuk aliansi yang diketahui si Tangsan, Lord Yang Wudi langsung naik darah dan gak mau ikut ngebantu 3 orang sepuh itu. Apalagi setelah dia dengar kalau si Tangsan itu anaknya Tang Hao. Awalnya dia pengen pergi, tapi dicegat sama si Tangsan. Tangsan nantangin Yang Wudi buat bertarung. Kalau sebelumnya nih anak kagak ngeluarin seluruh skill jurusnya, tapi kali ini dia nunjukin semua jurus-jurusnya plus tulang roh laba-laba yang udah di-upgrade. Kalau biasanya si Tangsan menang, kali ini bisa dibilang seri karena si Tangsan nancep di tembok kena tombak Lord Yang Wudi, dan Lord Yang Wudi kena serangan palu Tangsan. Tapi sialnya nih orang tua dipukulin habis-habisan sama si Xiao. Karena Lord Yang Wudi ini suka obat-obatan dan punya obsesi gede buat ngoleksi semua jenis tanaman, akhirnya si Tangsan nyerahin bunga anti racun yang dia dapat dulu. Setelah dapat bunga itu, ekspresi ini orang langsung berubah 180 derajat dan mau gabung ke dalam sekte Tang. Dari kekuatannya sendiri, ini klan berfokus pada damage dan penetrasi. Contoh aja seperti skillnya Lord Yang Wudi ini, antara lain Shock, Weapon Penetration, dan Slashing Point. Martial Soul yang digunakan yaitu senjata penghancur seperti yang digunain Lord Yang Wudi ini, yang tidak lain adalah tombak. Cincin rohnya terdiri atas 8 cincin roh, yaitu 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Oke, cukup sekian pembahasan Donghua Solen kali ini. Jangan lupa tonton video pembahasan Donghua lainnya di channel ini. So, terima kasih sudah menonton.